Sejarah Sunan Kalijaga, keberadaan agama Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebaikan dan ajaran 9 tokoh pilihan yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai cara. Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sampai saat ini, beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Sepanjang hidupnya, Sunan Kalijaga pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan dan menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwah yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita temukan saat ini diantaranya adalah tembang gundul-gundul pacul, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, beduk masjid, hingga sistem pemerintahan. Lantas, seperti sejarah Sunan Kalijaga sejak lahir hingga menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Nah, biar Gramets bisa mengenal lebih jauh siapa Sunan Kalijaga sebenarnya, yuk simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Kelahiran dan masa muda Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau sering disebut Raden Mas Syahid dalam beberapa literatur, disebut Raden Mas Said adalah salah satu wali songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban saat itu, dan Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Syahid, dalam beberapa literatur disebut Raden Mas Said. Terkait silsilah Sunan Kalijaga, sampai sekarang masih ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang wali songo keturunan Tiongkok dengan nama asli Oe Samik. Keturunan ini didapatkan dari ayahnya, Wilatikta, yang merupakan keturunan Oe Tiktu. Pendapat kedua mempercayai bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab, yaitu Kadisaka. Dalam literatur dan babat Tuban dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari silsilahnya, Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Syahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Syahid memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun dia tidak bisa tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Raden Mas Syahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah Sang Maharaja yang berkuasa. Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Syahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang kadipaten sendiri. Saat itu, dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam. Setiap malam, rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut, namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan, maling celuring, kepada pelakunya. Maling celuring sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Syahid berjalan mulus pada awalnya, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Tanpa dia sadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Syahid ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Mengetahui perbuatan anaknya, Wilatikta marah besar lalu mengusir Raden Syahid dari istana kadipaten sebagai hukumannya. Sebaliknya, Raden Syahid tidak merasa gentar setelah mendapatkan hukuman. Dia masih tetap melaksanakan aksinya sebagai seorang maling. Bahkan bukan hanya mencari,
namun juga merampok serta membegal semua orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten Tuban. Raden Mas Syahid tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya untuk membantu rakyat yang hidup sengsara, meskipun dia harus menempuh jalan yang salah. Bagi masyarakat, dia adalah seorang pahlawan. Sementara itu, bagi kaum bangsawan, Raden Mas Syahid adalah ancaman nyata yang membuat tidur mereka tidak pernah nyenyak. Orang yang paling dulu kena imbas dari perilaku Raden Mas Syahid adalah ayahnya sendiri. Hampir setiap hari ada kaum bangsawan yang protes padanya karena harta mereka hilang tanpa sisa. Wilatikta yang murka kemudian memerintahkan penjaga kadipaten untuk menangkap anaknya sekali lagi. Setelah berhasil ditangkap, Raden Syahid diberi hukuman untuk keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Meski begitu, hukuman yang kedua ini tidak mengubah pendirian Raden Syahid sedikitpun. Raden Mas Syahid terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya hingga dia sampai di hutan Jatiwangi, kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di hutan inilah dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki tongkat emas. Siapa sangka, pertemuannya dengan lelaki tua tersebut justru mengubah pandangan hidup yang selama ini dia yakini. Pertemuan dengan Sunan Bonang dan perjalanan menuntut ilmu. Lelaki tua bertongkat emas yang bertemu dengan Raden Mas Syahid di hutan Jatiwangi ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Mas Syahid akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang dia percaya bukanlah kebenaran yang hakiki. Dari Sunan Bonang, dia belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan kepada siapapun. Raden Mas Syahid menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Setelah melihat kedalaman ilmu agama dan kearifan Sunan Bonang, muncul keinginan dalam diri Raden Syahid untuk berguru padanya. Maka jadilah Sunan Bonang sebagai guru pertama Raden Syahid. Sebagai seorang murid, Raden Syahid sangat patuh pada gurunya. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Syahid tidak pernah beranjak sedikitpun dari tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa literatur, Raden Syahid harus menunggu selama 3 tahun sebelum bertemu kembali dengan gurunya. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Syahid menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi di pinggir sungai. Saking khusyuk dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Syahid tertutup oleh tumbuhan merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran kali. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya. Namun, berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Syahid di tempat semula. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Syahid. Sebagai murid-murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Syahid. Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Syahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu, Raden Syahid tak menyia-nyiakan kesempatan sama sekali, dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari dua guru barunya, Raden Syahid mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu, Raden Syahid berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan ajaran Islam di semenanjung Malaya dan wilayah Patani di Thailand Selatan. Di wilayah tersebut, Raden Syahid tidak hanya terkenal sebagai pendakwah Islam, tapi juga sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya itu, Raden Syahid mendapat julukan Syekh Said atau Syekh Malaya. Selesai berguru di Pasai, Raden Syahid kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Sanga atau Wali Sembilan. Keluarga Sunan Kalijaga. Dalam buku Sunan Kalijaga dan Mitos Masjid Agung Demak, Dr. Fairuz Sabik, disebutkan bahwa Sunan Kalijaga mempunyai 3 orang istri, yakni Siti Zainab Putri Sunan Gunung Jati, Siti Hafsah Putri Sunan Ampel, dan Dewi Saroh Putri Maulana Ishak. Dari perkawinannya dengan Siti Zainab, Sunan Kalijaga dikaruniai 5 orang putra, yaitu Nyai Ageng Panegak, Ratu Pembayun istri Sultan Trenggono, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ngerang. Perkawinan Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh dikaruniai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Sofiah, dan Dewi Rukayah.
Sementara dari perkawinan Sunan Kalijaga dengan Siti Hafsah tidak diketahui apakah memiliki keturunan atau tidak. Sunan Kalijaga sendiri memiliki umur yang panjang, yaitu 100 tahun lebih dan mengalami 4 masa pemerintahan kerajaan yang berbeda. Pertama, masa kerajaan Majapahit hingga tahun 1478 m. Saat itu Sunan Kalijaga masih muda dan lebih dikenal sebagai putra Bupati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Kedua, masa Kesultanan Islam Demak tahun 1481 sampai tahun 1546 m. Saat itu Sunan Kalijaga berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Ketiga, masa Kesultanan Pajang tahun 1546 sampai tahun 1568 m. Peran Sunan Kalijaga terdapat pada kisah muridnya, Jaka Tingkir. Keempat, masa awal Mataram Islam di Yogyakarta, 1580-an. Keterangan ini bisa kamu lihat dalam buku Sunan Kalijaga Biografi, Sejarah, Kearifan, Peninggalan, dan Pengaruh-pengaruhnya yang ditulis oleh Yudi Hananta. Asal-usul nama Sunan Kalijaga. Sepanjang hidupnya, Raden Mas Syahid banyak mendapatkan nama sebutan atau julukan, seperti Sunan Kalijaga, Syekh Malaya, Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Di antara semua nama ini, Sunan Kalijaga menjadi yang paling populer dan dikenal luas di Indonesia. Akan tetapi, nama Sunan Kalijaga sebenarnya masih belum jelas benar asal-usulnya. Ada beberapa pendapat yang dipercaya oleh masyarakat mengenai hal ini. Pertama, nama Kalijaga diambil dari sebuah desa yang ada di Cirebon. Sampai saat ini di desa tersebut masih ada petilasan Sunan Kalijaga seperti masjid dan monyet di sekitarnya. Bagi warga setempat, banyaknya monyet di daerah masjid tersebut memiliki nilai sejarah, mitos, dan juga cerita mistik yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga dan warga lokal. Kedua, nama Kalijaga dipercaya berasal dari bahasa Arab, Kadi Joko. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali songo yang menjadi Kadi di Demak. Masyarakat Jawa, khususnya Demak, saat itu menyebut Sunan Kalijaga dengan nama Kadi Joko Said atau Kadi Joko. Karena masyarakat Jawa belum lancar mengucapkan kata Kadi Joko tersebut, maka yang muncul adalah Kalijogo atau Kalijaga. Ketidakfasihan masyarakat mengucapkan bahasa Arab bisa dilihat dari kata-kata lain yang berasal dari ajaran Sunan Kalijaga, seperti kalimat syahadat yang disebut dengan Kalimosodo, lalu kata maulid disebut mulut, kata Asyura disebut suro, dan sebagainya. Ketiga, nama Sunan Kalijaga berasal dari cerita pada saat Sunan Kalijaga akan menjadi murid Sunan Bonang. Dalam cerita ini, Sunan Bonang dikisahkan menancapkan tongkatnya di pinggir kali dan meminta Raden Syahid untuk menjaganya selama bertahun-tahun. Setelah itu, Raden Syahid mulai dikenal dengan sebutan Jogo Kali, yang akhirnya berubah menjadi Kalijogo atau Kalijaga. Cara berdakwah Sunan Kalijaga. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang ulung oleh masyarakat. Dia memang pintar menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa saat itu. Beliau juga menggunakan pola dakwah yang sama dengan gurunya, Sunan Bonang. Pola dakwah ini, menurut John Hadisaputra dalam buku Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga, cenderung sufistik berbasis salaf. Selain itu, dia juga memanfaatkan kesenian dan budaya untuk sarana berdakwah. Metode dakwah yang dipilih Sunan Kalijaga ternyata efektif. Saat itu, banyak adipati di Jawa yang memeluk Islam dengan bimbingan dari Sunan Kalijaga, seperti Adipati Kartasura, Pandanaran, Banyumas, Kebumen, dan Pajang. Begitu juga dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka yang pada dasarnya menyukai wayang, mulai tertarik dengan pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Apalagi Sunan Kalijaga tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan wayangnya. Karena itu, semua orang bisa datang dan mendapatkan hiburan secara gratis. Sunan Kalijaga hanya meminta orang-orang yang datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai ganti biaya tiket masuknya. Ini jelas lebih mudah bagi masyarakat daripada mengeluarkan uang. Akhirnya, masyarakat Jawa yang ketika itu menganut paham animisme, secara perlahan-lahan mulai menerima ajaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Untuk memastikan masyarakat Jawa dapat menerima agama Islam secara perlahan, Sunan Kalijaga bahkan menggabungkan naskah kuno dengan ajaran Islam ketika menggelar pertunjukan wayangnya. Beberapa naskah kuno yang sering dipentaskan diantaranya seperti Layang Kalimasada, Lakon Dewa Ruci,
lakon Petruk menjadi raja, dan sebagainya. Tak hanya itu, dia juga menambahkan karakter baru seperti Bagong, Semar, Petruk, dan Gareng. Sampai saat ini, keempat karakter tersebut masih sangat populer di kalangan pecinta wayang. Sunan Kalijaga tak pernah berhenti menggabungkan tradisi dan budaya dengan ajaran Islam. Karena itu, dia memanfaatkan jenis kesenian lainnya untuk menjadi sarana berdakwah. Seperti tembang, topeng, pakaian untuk pergelaran kesenian dan yang lainnya. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga sampai sekarang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa, seperti Temang Ilir-Ilir. Dalam tembang ini, tersirat makna bahwa manusia diharapkan dapat bangkit dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, dan mengumpulkan amal baik sebanyak mungkin. Demikian pembahasan tentang sejarah Sunan Kalijaga. Semoga semua pembahasan ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih.